Kami kanggo. Pak sendiri bagaimana? Ya tentunya kan aturan sudah dibuat ya, baik kompositif, undang-undang perlindungan anak sudah jelas. Anak di bawah umurnya sekian tidak boleh ini, tidak boleh itu, sudah jelas. Kalau itu kita tegakkan, selesai urusan pernikahan dini. Cuma selama ini kan kita masih berkaitan dengan adat budaya, sehingga kalau sudah dilarikan agak sulit kita untuk mencegah itu. Itu cenderung sebagai penyalahgunaan adat atau memang adatnya begitu? Saya sumber daya manusia di desa ini masih belum maksimal terkait dengan pemahaman tentang pernikahan, usia pernikahan. Sehingga perlu ada sosialisasi baik di lembaga adat, lembaga agama, semuanya harus ikut serta di dalam menuntaskan pernikahan dini. Ya. Undang-undang positif sudah menjelas, perlindungan anak sudah jelas, bahwa larangan, ada pidananya jika melakukan perbuatan persetubuhan dan sebagainya. Kita bisa kita sanksi hukum pidana. Selama ini memang kunci masalahnya di mana itu? Pemahaman yang belum ada, ataukah memang sudah paham tapi cenderung mengabaikan? Tentu ini akibat daripada pergaulan juga, hubungan sosial masyarakat, sumber daya manusia yang sangat perlu ditingkatkan ya, pada orang tua maupun anak-anak kita, sehingga untuk menyelesaikan persoalan pernikahan ini tidak satu orang, tidak satu instansi yang bekerja, tapi semua elemen seperti yang sekarang kita laksanakan. Jadi dengan adanya MOU ini ada keyakinan tak untuk insya Allah setidaknya bisa menekan atau menghentikan, terutama kami di desa akan melarang, akan memberikan sosialisasi kepada masyarakat baik melalui kadus maupun tokoh agama, tokoh masyarakat untuk mencegah, untuk bersama-sama mencegah anak kita untuk melakukan perkawinan di bawah umur. Ada sikap dari forum kades sendiri nanti untuk kepala desa-kepala desa yang lain? Tentunya sangat bersikap ya, bahwa kami dari forum kades akan menyampaikan kepada semua kepala desa 140 desa untuk sosialisasi terkait dengan pencegahan pernikahan di bawah umur, dan ada sanksi pidananya sesuai dengan hukum positif undang-undang perlindungan anak jelas. Adat pernikahan ini sudah turun temurun turun temurun. Mulai dari Ampuret ya, yang namanya banyak orang yang mengindikasikan ini bahwa maling istilahnya di suku Sasak. Sebenarnya bukan selaria Melayu. Nah niki ya. Nah Melayu niki kemudian memang kita merupakan suatu hal yang sudah terbiasa, teradat dan diadatkan untuk suku Sasak tempo dulu ini. Kita. Nah semakin ini kita narak melamar, memadik istilahnya belangkok memadik kita. Nah ini kita semakin ini karena sudah dianggap sudah sedikit agak modernisasi. Nah terkait perkawinan dini ini kita, perkawinan anak di bawah usia ini kita, saya sangat risih ketika disampaikan oleh Pak Ketua, justru Lombok Tengah yang mencapai 29%. Bagaimana caranya seperti Pak Kaling tadi, bagaimana sudah ada pilot project, mudah-mudahan ke depan kita sama-sama ya
berjuang untuk mencegah niki ya. Di samping itu juga makin melalui tokoh-tokoh agama, tokoh adat sudah mulai di khotbah Jumatan. Nah, ada kasus-kasus yang di mana kalau sepasang kekasih itu kan pulang larut malam di atas jam 10 tanpa harus melihat mencari bukti apakah dia betul melakukan perbuatan asusila, itu selalu langsung dikawinkan oleh keluarganya. Secara konteks adat itu bagaimana itu? Sebenarnya kalau itu mengacu kepada ada tradisi yang terlalu selektif lah begitu, terlalu kaku. Nah sebenarnya harus terjadi musyawarah kedua belah pihak. Artinya, ayo kita kembalikan anak kita masing-masing dengan negosiasi yang intens, gitu ya. Bahwa taruhlah kita tidak terjadi hal-hal yang seperti Plung bilang tadi, tidak perlu melakukan mesum dan lain sebagainya. Dan kalau ini bisa diterima oleh tokoh-tokoh masyarakat, tokoh adat, maka insya Allah ini akan bisa terjadi kembali lagi. Dalam soal ini bagaimana nanti dari Majelis Keramat Adat Pak ya, untuk menengahi masalah-masalah seperti ini? Nantinya apa akan membuat semacam pencerahan atau sosialisasi? Sebagai leading sektor kemarin di DPMD dan Dinas Kebudayaan kita sudah merancang bukunya niki, termasuk adat kerama masyarakat adat masyarakat sudah kita bukunya dan sesuai yang disampaikan tadi oleh Pak Wakil Bupati. Insya Allah nanti kita coba lebih mengerucut ke dua dinas tadi, DPMD dan Deput, kita akan membuat semacam perbuk. Nah, terima kasih. Iya, ini kan proses MOU secara formal dan dilanjuti dengan aksi bersama. Dasar aksi bersama kita sepakat untuk menyusun action plan-nya. Nah, itu menjadi acuan untuk melakukan upaya-upaya untuk pengendalian atau tidak terjadi meningkat terus kaitannya dengan perkawinan anak. Dengan kegiatan ini insya Allah kita bisa menurunkanlah sekaligus mengendalikan perkawinan anak di Kabupaten Lombok Tengah. Karena yang terkait stakeholder terutama para tuan guru, para ustadz, termasuk dinas-dinas terkait di Lombok Tengah, termasuk kaitan dengan organisasi masyarakat di Lombok Tengah. Artinya bahwa dengan program ini insya Allah perkawinan anak akan bisa kita kendalikan, bisa kita turunkan. Dengan kompleks masalah yang begitu luas itu, kira-kira apakah MOU yang perlu berjenjang terus? Iya, nanti kan breakdown dari MOU ini sampai tingkat desa nanti itu. Jadi tugas kepala desa, tugas kadus. Tadi kan perwakilan kepala desa, termasuk kadus, menandatangani MOU tadi itu. Itu menjadi langkah-langkah secara teknis di bawah sampai tingkat desa. Ada target Pak Bu? Dari urutan pertama teratas menjadi keberapa kira-kira? Ya semoga kita ya lebih cepat lah, karena dengan gerakan bersama tadi itu. Jadi kita tidak setengah-setengah lah untuk menjalankan MOU ini. Dan kalau target sih kita mudah-mudahan bisa turun yang kelima lah, mudah-mudahan ya.